Halo semua, kembali channel Kang Gadget, dan hari ini kita akan ngomongin berita gadget. Jadi berita teknologi yang sekitaran semingguan ini bakal gue bahas di sini. So, check it out. Berita pertama itu datang dari LG. LG kemarin habis ngerilis handphone yang namanya itu LG Wing. Nah, Wing, iya benar, Wing itu sayap. Kenapa bisa gitu? Karena handphone ini tuh punya keunikan, yaitu layarnya yang bisa diputar sehingga menyerupai kayak sayap. Nah, ini kita baca dulu di sini, oke? Ini gue lihat dari situsnya teknokompas.com, dan ini layar bisa diputar, smartphone dengan layar kedua yang bisa diputar. Jadi, sebenarnya handphone ini tuh punya dua layar. Nah, layar pertamanya itu layar yang bisa diputarnya, dan di balik layarnya ini ada layar lagi sekitar ya berapa inci gitu, 4 inci, 3,9 inci sebagai layar kedua. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, layar pertamanya itu dia beresolusi Full HD Plus dengan ukuran 6,8 inci dengan resolusi Full HD Plus. Dan dia sudah menggunakan POLED dengan rasio 20,5 banding 9, dan ini panjang jadinya ya, memanjang. Nah, sementara dia itu punya layar kedua dengan ukuran 3,9 inci dengan panel jenis OLED. Jadi dua-duanya OLED ya, yang atas maupun yang bagian dalamnya. Nah, terus di bagian punggung layar utama ini dilapisi bahan termoplastik yang disebut bisa melindungi bagian layar dalam dari goresan. Jadi karena dia sistemnya diputer gitu, pasti bakal ada goresan untuk layar keduanya. Tapi LG sudah menerapkan bahan termoplastik ini untuk melindunginya. Kemudian, kemudian tuh dia diputarnya itu ke atas gitu jadinya, dan ngebentuk huruf T gitu. Dia juga punya 3 kamera di belakang, yaitu ada 64 megapiksel dengan bukaan f1.8, lalu ultra wide 13 megapiksel dengan f1.9, dan ultra wide yang big pixel 12 megapiksel. Bedanya apa yang ultra wide dengan ultra wide big pixel nanti kita bahas. Dan dia tuh punya kamera selfie sebesar 32 megapiksel dengan f1.9. Dan jadi secara keseluruhan kalau dari depan ini tuh LG Wing ini tuh benar-benar full layar. Gak ada notch, gak ada punch hole, dan dia ada pop-up selfie dengan resolusi 32 megapiksel. Dan LG juga sudah mengklaim bahwa handphone itu sudah bakal awet karena sudah dites hingga 200.000 kali puteran tuh ya, di slide-slide gitu, dengan hitungan rata-rata itu 100 gerakan setiap hari, dan dia bisa bertahan sekitar 5 tahun. Cukup lama ya. Dan untuk hardware ini LG tidak menggunakan chipset kelas atas, dia menggunakan chipset di bawahnya sedikit, yaitu Snapdragon 765G 5G. Jadi sudah mendukung jaringan 5G dengan RAM 8GB dan internal memori 256GB. Nah, kapasitas ini juga bisa ditambah nih sampai 2TB dengan microSD. Baterainya 4000 mAh dan sudah didukung teknologi pengisian daya cepat Qualcomm Quick Charge 4.0, dan juga sudah ada NFC-nya. Dan untuk sistem keamanannya dia sudah menggunakan fingerprint tapi di dalam layar. Tapi sebentar, gue punya pertanyaan nih. Kira-kira kalau misalnya mau unlock handphone dalam keadaan di flip layarnya itu gimana ya? Soalnya kan fingerprintnya di layar. Dia sudah menggunakan Android 10 dan ada dua warna ya, yaitu Aurora Grey dan juga Illusion Sky. Dan LG Wing ini tuh dijual di Eropa dengan harga 199 euro atau sekitar 19,3 juta. Termasuk mahal, tapi sebenarnya gua setuju. Kenapa? Karena yang namanya inovasi itu ya patut dihargai. Karena nggak mudah membuat inovasi itu, karena mesti mikir di luar kotak, out of the box. Dan menurut gua harga segini ya mungkin sekarang mahal, tapi beberapa tahun kemudian setelah banyak yang mengadaptasi fitur ini, kalau misalnya nanti ke depan ada yang pakai fitur serupa, harganya mungkin bisa lebih murah karena sudah ada pesaingnya. Dan seperti itulah. Dan kita juga bisa lihat ke situsnya LG, di mana kita ini bisa melihat
dan memvirtualisasi handphone ini loh. Nah, ini LG Wing. Coba kita scroll. Ini dia. Ini kita bisa lihat nih simulasi dari virtual unboxing ya kalau di sininya. Bisa kita touch yang YouTube ini. Terus kita mau ngeklik yang ini. Kita matikan aja lagunya. Dan dia bisa diputar gini, dan kalau misalnya kita di landscape gini ngelihat YouTube, dia bakal ada media controller di bawahnya, dan ini benar-benar berguna banget ya. Jadi kalian nggak perlu nge-swipe dari atas ke bawah lagi, karena ini udah ada, dan ini menurut gua suatu inovasi yang bagus. Ada grip lock juga, ini fitur-fiturnya nih, jadi ya nggak bakal kepencet gitu. Lalu kemudian kita juga bisa melihat beberapa aplikasi lagi, dan kalau misalnya dalam mode kayak gini, dia bakal muncul aplikasi-aplikasi yang kayak konten media jatuhnya ya. Kemudian di bawahnya ini kita bisa lihat bahwa sini adalah second screen-nya. Second screen-nya ini 3,9 inci dan bisa kita pakai untuk chat, untuk buka aplikasi lain juga. Dan logonya bagus banget. Misalnya kita touch ini ya. Nah, di sini ini kita bisa nonton ceritanya. Dan ini kita bisa lihat fitur chatnya ya. Dan itu aja untuk apa nih, masih ada lagi. Bisa dibalik-balik juga. Nah, dengan adanya seperti ini, jadi kita nggak perlu lagi ngelihat notifikasi pas lagi kita nonton. Dan katanya sih notifikasinya bakal muncul di second screen-nya gitu tuh kan. Dan ini lebih enak, jadi nggak mengganggu ya. Terus kita coba lihat lagi ke virtual experience. Sebentar, kita buka dulu. Dan ini kita bisa lihat secara 360. Bisa kalian lihat di sini desainnya agak cukup tebal ya, karena dia emang punya dua layar. Dan kemudian layarnya juga sedikit curve. Kalau misalnya kita lihat, kalau kita zoom, bisa di zoom nih. Layarnya agak curve. Dan ini bezelnya lumayan tipis, tidak ada notes juga. Keren. Agak tebal, dan di sini kita bisa lihat di samping kanannya itu ada tombol power, volume, dan di belakangnya ada 3 kamera. Nah, kita lihat dari basic mode-nya. Basic mode-nya kayak gini ya, dia punya layar 6,8 inci, namanya Flawless POLED Full Vision dengan rasio 20,5:9. POLED. Dan kita bisa lihat ada pop-up kamera di sini, yaitu 32 megapiksel. Terus kemudian, nah pas lagi swivel mode, namanya swivel mode, di sini juga kita bisa lihat ada konten yang disajikan di main screen-nya. Itu pas kita buka layarnya itu bakal ada keluar kayak gini, dan di second screen-nya bisa lihat juga. Dan dia pakainya G-OLED, bukan P-OLED ya untuk second screen-nya. Lalu juga kita bisa ngelihat kamera di sini juga nih. Nah, kamera sini mana nih? Dual recording. Dia juga punya fitur dual recording, jadi bisa menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Jadi fitur yang ada di Nokia 8 terlebih dahulu ya, karena setahu gue sih dia kali yang pertama, tapi gue juga nggak tahu sih. Dan pada motor lewat. Dan ini keren. Dan kita coba ke kameranya. Nah, kamera belakangnya ini ada yang namanya itu ultra wide big pixel, yaitu dengan gimbal motion. Apa itu gimbal motion? Jadi dia itu gimbal motion itu kayak menggabungkan 6 sensor yang ada di handphone ini untuk menghasilkan video yang sangat stabil. Dan untuk ultra high resolutionnya itu ada kamera utamanya 64 megapiksel dan ultra wide kamera yang biasa tanpa gimbal motion itu hanya 13 megapiksel. Dan ini handphonenya benar-benar menarik menurut gue ya. Cuma sayangnya si LG udah nggak jualan handphone lagi di sini, jadi ya mungkin kita cuma bisa berharap aja. Tapi biasanya sih suka ada orang yang jualan sih di Tokopedia. Menurut gue ini menarik karena inovasi baru dan gue suka sama handphone ini. Dan di berita kedua yaitu ada Nvidia yang resmi mengakuisisi produsen chip ARM dari SoftBank seharga 598 triliun.
Jadi yang belum tahu apa sih ARM itu, dia itu adalah perusahaan perancang chip yang desainnya itu dijadikan sebagai dasar pembuatan prosesor di seluruh perangkat di seluruh dunia gitu, di sebagian besar perangkat mobile di seluruh dunia. Jadi kayak Apple chip itu basisnya ARM, Qualcomm, Samsung Exynos, Silicon, dia adalah basisnya ARM. Dan ARM ini tuh dia nggak memproduksi prosesor ya, dia tuh kayak cuma melisensikan teknologi semikonduktornya itu ke pihak lain. Jadi dia kayak punya dasarnya doang. Terus kemudian pihak vendor itu menciptakan prosesor berdasarkan ARM ini, dari teknologi ARM ini. Dan diakuisisi oleh Nvidia dengan dana sekitar 40 miliar dolar AS atau sekitar 598,6 triliun untuk SoftBank Group, karena sebenarnya itu dia pernah dibeli sama SoftBank ya sahamnya tuh, dan terus Nvidia kemudian beli. Dana akuisisi akan diserahkan kepada dalam bentuk tunai dan saham. Pembagiannya adalah 12 miliar dolar AS atau sekitar 179,6 triliun secara tunai dan 21,5 miliar dolar AS atau sekitar 321,8 triliun untuk bentuk saham umum Nvidia. Dan SoftBank juga akan menerima dana sekitar 5 miliar dolar AS, sekitar 74,8 triliun yang akan dibagikan secara bertahap. Dan selebihnya 1,5 miliar AS atau sekitar 22,4 triliun akan diberikan kepada karyawan ARM dalam bentuk ekuitas. Nah, jadi itu dengan teralihnya ARM ini, Nvidia itu bertujuan untuk menggabungkan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dimilikinya dengan ekosistem chip ARM, dan Nvidia juga berharap mampu menghadirkan inovasi terbaru dan menjadi produsen chip terdepan. Dan katanya itu kedepannya ini ARM dan Nvidia ini bisa mengembangkan chipset yang inovasi di bidang kesehatan, robot, self-driving, dan juga semacamnya gitu. Dan menurut gue ini berita yang bagus karena kita sama-sama tahu Nvidia dengan GPU-nya yang terkenal dengan gamenya, kemudian dengan ARM yang terkenal dengan chipsetnya, itu kalau misal berkolaborasi menurut gue menjadi hal yang bagus. Dan kalau misalnya dia bisa menciptakan sebuah inovasi yang mempermudah di bidang kesehatan, itu sangat-sangat berguna banget. Dan itu berita dari infocomputer.grid.id, dan nanti kalau misalnya kalian mau baca lengkap, linknya gue taruh di kolom deskripsi.